Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah habis-habisan salah satu konflik paling panas di dunia saat ini, Iran versus Israel. Kita akan coba mengurai apa sih dampaknya buat dunia, berdasarkan analisis tajam dari pakar Kornir Rahakundini Bakri. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang paling penting, yang mungkin ada di pikiran kita semua. Ya, kenapa kita harus peduli sama perang yang kejadiannya jauh banget di sana? Dan ini bukan pertanyaan basa-basi loh. Jawabannya, ternyata jauh lebih dekat ke kehidupan kita sehari-hari daripada yang kita kira. Karena ujung-ujungnya konflik ini bisa langsung berasa di kanton kita semua. Para ahli udah ngasih peringatan, harga minyak mentah dunia itu bisa melonjak gila-gilaan sampai $200 per barel. Kalau itu kejadian, siap-siap aja harga bensin di pom bensin dekat rumah kita juga ikut naik drastis. Nah, disinilah letak persoalannya. Kenapa Iran ini penting banget? Coba lihat, mereka itu pegang 12% cadangan minyak seluruh dunia. Setiap hari, 5% pasokan minyak global itu datang dari mereka. Tapi yang paling krusial adalah ini, Selat Hormuz. 20% perdagangan minyak dunia itu lewat selat kecil ini. Kalau Iran menutup keran di sana sebentar aja, efek dominonya bisa bikin ekonomi seluruh planet goyang. Oke, sekarang biar kita benar-benar ngerti kenapa semua ini bisa terjadi, kita perlu lihat lebih dalam. Apa sih yang dimaui oleh masing-masing pihak? Apa motif di baliknya? Beda banget kan? Di satu sisi Amerika dan Israel itu tujuannya jelas, mengeliminasi ancaman. Mereka mau menghancurkan kemampuan nuklir Iran, kalau bisa sekalian ganti rejimnya demi keamanan Israel. Tapi di sisi lain, motif Iran itu lebih kompleks. Ada dorongan untuk balas dendam, ada keinginan untuk nunjukin ke dunia kalau mereka bangsa yang kuat dan tentunya menggunakan posisi mereka di sektor energi sebagai alat tawar. Dan ternyata ini bukan cuma soal politik negara loh, ini udah jadi urusan pribadi. Sang pakar menjelaskan kalau pemimpin Iran yang baru ini punya sejarah panjang anti-barat, dan kemarahannya itu makin memuncak karena keluarganya jadi korban serangan. Jadi ini bukan lagi sekedar geopolitik, ini ada unsur dendam pribadi di dalamnya. Nah, ini dia nih, bagian yang paling menarik sekaligus mengerikan. Serangan yang tadinya diniatkan buat melemahkan Iran, kata analis, justru bisa jadi sebuah salah perhitungan fatal. Kenapa? Karena alih-alih memecah belah, serangan dari luar ini malah berpotensi menyatukan seluruh rakyat Iran untuk melawan musuh bersama. Sebuah bumerang strategis. Sekarang, ayo kita bedah cara perangnya. Lupakan semua yang Anda tahu tentang perang konvensional, yang pakai tank dan tentara di medan perang. Ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Iran itu sadar mereka nggak akan menang kalau adu jotos secara militer langsung. Jadi mereka memainkan perang asimetris. Gampangnya gini, mereka nggak perlu menang, mereka cuma perlu bikin lawannya rugi besar dengan cara-cara yang nggak terduga, menyerang titik-titik lemahnya. Dan disinilah istilah perang planet dari Koni Bakri itu muncul. Kenapa disebut begitu? Karena ini bukan lagi perang di satu wilayah. Ini adalah perang yang dampaknya dirasakan oleh semua orang di planet ini, entah mereka sadar atau tidak. Medan perangnya itu ada di mana-mana dan seringkali nggak kelihatan. Perangnya bukan lagi tembak-tembakan, tapi soal siapa yang bisa mengontrol jalur energi, siapa yang bisa mengacaukan sistem perbankan global, bahkan siapa yang bisa memutus kabel internet bawah laut yang jadi tulang punggung komunikasi kita. Tujuannya adalah melumpuhkan musuh tanpa perlu menembakkan satu peluru pun. Dan akibat dari perang planet ini, tatanan dunia yang kita kenal selama puluhan tahun mulai retak. Aliansi-aliansi lama yang tadinya solid, sekarang mulai goyah. Coba bayangin, serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel ini ternyata nggak disetujui sama semua sekutunya sendiri. Negara-negara penting di NATO dan Uni Eropa seperti Spanyol misalnya terang-terangan menolak ikut campur. Ini menciptakan perpecahan serius di dalam kubu Barat. Dan sementara Barat lagi ribut sendiri, di sisi lain ada yang diam-diam tersenyum. Rusia dan China. Mereka jadi penonton yang paling diuntungkan. Mereka melihat musuh bubuyutan mereka, Amerika, makin terperosok dalam konflik yang menguras sumber daya, sementara pengaruh mereka sendiri di panggung dunia justru makin kuat. Oke, kalau perangnya model begini, di mana semua orang bisa kena imbasnya, dan gak ada medan perang yang jelas, terus siapa dong yang bisa dibilang menang? Jawabannya mungkin gak seperti yang kita duga. Menurut analisisnya, dalam perang asimetris ini, Iran gak perlu menang, mereka cukup tidak kalah. Cukup dengan bertahan, memperpanjang konflik, dan membiarkan kekacauan ekonomi global berjalan. Semakin lama perang ini berlangsung, tekanan terhadap Amerika Serikat akan semakin besar, sampai di titik di mana mereka nggak tahan lagi. Oke, kita udah lihat pemainnya, motifnya, sampai cara perangnya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, jadi apa artinya ini semua buat kita, buat orang-orang biasa seperti kita? Garis waktunya ini jujur bikin merinding.
Analisis ini memproyeksikan dampaknya bisa terasa sangat cepat. Sekarang aja kita udah mulai lihat harga minyak naik dan pengiriman barang terganggu. Prediksinya, dalam 2 minggu, pasar saham di seluruh dunia bisa panik. Dan puncaknya, jika konflik ini terus berlanjut selama 6 bulan, ada potensi keruntuhan ekonomi di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada harga energi yang stabil. Termasuk, ya, negara kita, Indonesia. Dan inilah kesimpulan paling keras dari analisis Koni Bakri. Dia melihat langkah yang diambil Amerika ini bukan sebagai unjuk kekuatan, tapi justru sebaliknya. Ini adalah sebuah langkah yang bisa memulai krisis besar, yang bahkan Amerika sendiri mungkin gak akan bisa mengendalikannya. Sebuah momentum bunuh diri, begitu katanya. Semua analisis ini menunjukkan satu hal yang jelas. Di era perang planet ini, tidak ada lagi yang namanya penonton. Efek riaknya akan sampai ke kita semua. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang dalam banget untuk kita renungkan bersama.